Sebuah kerajaan di Jawa Barat menghadapi banjir yang merusak jantung kekuasaannya. Namun, musibah itu melahirkan megaproyek pertama Nusantara, dan ribuan nyawa terselamatkan. Dan kita akan menelisik kerajaan tertua di Pulau Jawa, yang menorehkan tinta emas dalam sejarah, dengan prestasi ekologisnya. Kerajaan apakah itu? Oke, teman-teman, di video kali ini Sejarah Nusantara akan membahas tentang sejarah kerajaan tertua di Tanah Jawa, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Tanpa banyak basa-basi, yuk mari kita bahas. Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah kerajaan tertua kedua di Nusantara setelah Kerajaan Kutai, dan kerajaan tertua di Tanah Jawa, yang meninggalkan bukti arkeologi. Kerajaan ini pernah berkuasa di wilayah barat dari Pulau Jawa pada abad ke-5 sampai abad ke-7 Masehi. Bukti tertua peninggalan arkeologi dari kerajaan ini adalah prasasti Ciaruteun, berupa batu peringatan dari abad ke-5 Masehi yang ditandai dengan bentuk tapak kaki Raja Purnawarman. Terdapat 7 bukti prasasti yang berhubungan dengan kerajaan Tarumanegara ditemukan di daerah Jawa Barat, Jakarta dan Banten. Prasasti tersebut diantaranya adalah 1. Prasasti Ciaruteun, 2. Kebon Kopi, 3. Jambu, 4. Pasir Awi, 5. Muara Cianten di dekat Bogor, 6. Prasasti Tugu di Jakarta Utara, 7. Prasasti Cidanghiang di Pandeglang, Banten. Sumber sejarah. Data arkeologi. Sejarah kerajaan Tarumanegara bersumber dari sejumlah prasasti yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Prasasti tersebut diberi nama berdasarkan lokasi penemuannya. Prasasti menyebutkan nama raja yang berkuasa adalah Purnawarman. Oke, teman-teman, yuk mari kita kupas tuntas isi dari sebuah prasasti peninggalan Tarumanegara. 1. Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tapak Gajah. Lokasi prasasti ini di Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditemukan pada awal abad ke-19 oleh N.W. Hoepermans, tertulis pada bongkahan Andesitrata dengan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dinamakan prasasti tapak gajah karena diapit oleh sepasang gambar kaki telapak gajah. Pahatan pada prasasti ini tidak terlalu dalam sehingga seiring dengan bertambahnya waktu tulisan pada prasasti sulit untuk terbaca. Yang artinya, di sini tampak sepasang tapak kaki yang seperti tapak kaki Airawata, gajah penguasa Taruma, yang agung dalam dan kejayaan. Isi prasasti ini menceritakan tentang gajah tunggangan dari Raja Purnawarman. 2. Prasasti Tugu. Prasasti Tugu di Museum Nasional. Lokasi saat ini Prasasti Tugu di Kampung Batu Tumbuh, Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Prasasti ini keluar pada masa pemerintahan Purnawarman, ditemukan pada abad ke-10 Masehi, tertulis dalam bahasa Sanskerta, aksara Pallawa dalam bentuk sloka dengan metrum anustub. Dari sekian prasasti yang ditemukan saat pemerintahan Raja Purnawarman, Prasasti Tugu adalah yang terlengkap walaupun tidak menuliskan angka tahun. Prasasti Tugu menerangkan penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja di Rajaguru dan penggalian Sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau 12 km oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman, dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. Sungai Candrabaga, yang oleh para peneliti disepakati sebagai Sungai Bekasi di Jawa Barat. Bayangkan, sungai itu dikeruk pada masa ketika teknologi alat-alat berat belum ditemukan. Sungguh sebuah megaproyek dari masa kuno, yang hebatnya lagi, tidak mangkrak. Emang keren Raja Purnawarman ini ya teman-teman. 3. Prasasti Cidanghiang, Prasasti Munjul. Lokasi prasasti ini di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Pada prasasti ini tertulis dalam bahasa Sanskerta, dengan aksara Pallawa dan metrum anustub, tampak keausan dan permukaan yang ditutupi lumut pada permukaan prasasti ini, namun tulisan masih dapat dibaca. Prasasti ini pertama kali ditemukan pada tahun 1947 oleh Toi Bagus Roesjan dan diteliti pada tahun 1947. Arti dari tulisan prasasti yaitu 1. Inilah tanda keperwiraan, keagungan dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia. 2. Yang Mulia Purnawarman, yang menjadi panji sekalian raja-raja. Isi dari prasasti ini merupakan pujian dan pengagungan terhadap Raja Purnawarman. 4. Prasasti Ciaruteun.
Lokasi prasasti Ciaruteun di Desa Ciaruteun, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor ditemukan di aliran Ciaruteun, Bogor pada tahun 1863. Prasasti ini terbagi menjadi dua bagian yaitu Prasasti Ciaruteun A yang tertulis dengan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa terdiri atas 4 baris puisi India, irama Anustup, dan Prasasti Ciaruteun B berisikan goresan telapak kaki dan motif laba-laba yang belum diketahui maknanya. Menurut juru kunci Prasasti Ciaruteun, simbol yang terdapat pada prasasti tersebut menandakan Raja Purnawarman yang gagah perkasa dan berkuasa. Prasasti ini memiliki ukuran 2 meter dengan tinggi 1,5 meter, berbobot 8 ton. Arti dari tulisan prasasti yaitu, inilah sepasang telapak kaki yang seperti telapak kaki Dewa Wisnu, ialah telapak kaki yang mulia Purnawarman, raja di negara Taruma, Tarumanegara, raja yang gagah berani di dunia. Berdasarkan pesan yang terdapat pada Prasasti Ciaruteun kita mengetahui bahwa prasasti ini dibuat pada abad ke-5 dan menginformasikan bahwa pada masa lalu terdapat kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Raja Purnawarman yang memuja Dewa Wisnu yang telah dipengaruhi oleh kebudayaan India dan terbukti pada nama raja yang berakhiran Warman, alih bahasa dari Farman, serta tapak kaki yang menandakan kuasa pada zamannya. Pada tahun 1863, prasasti ini sempat hanyut diterjang banjir sehingga tulisan yang ada menjadi terbalik, kemudian pada 1903 prasasti ini dikembalikan ke tempat semula, dan pada 1981 barulah prasasti ini dilindungi. 5. Prasasti Muara Cianten. Lokasi Prasasti Muara Cianten di Kampung Muara, Desa Ciaruteun, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1864 oleh N.W. Hoypermans dan beberapa tokoh lainnya. Ukuran prasasti Muara Cianten sekitar 2,7 x 1,4 x 1,4 meter dengan jenis batu andesit. Hingga saat ini isi prasasti ini belum dapat dibawa sebab menggunakan huruf Sangha atau ikal seperti huruf pada prasasti Pasir Awi dan Ciaruteun B. 6. Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Koleangkak. Lokasi prasasti Jambu di Desa Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Tempat ditemukannya prasasti ini merupakan perkebunan karet sadeng jambu pada masa kolonial Belanda. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1854 oleh Jonathan Rick yang diperkirakan dibuat pada abad ke-5. Tulisan pada prasasti ini dipahat pada batu menyerupai segitiga berukuran sekitar 2-3 meter tiap sisinya, tertulis dalam huruf Pallawa, dengan bahasa Sanskerta dan terdapat pahatan sepasang telapak kaki. Arti dari aksara ini yaitu, gagah, mengagumkan dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin yang tiada taranya, yang termasyhur Sri Purnawarman, yang sekali waktu, memerintah, di Taruma, dan yang baju zirahnya terkenal tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang telapak kakinya yang senantiasa berhasil menggempur kota-kota musuh, hormat kepada para pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Itulah prasasti-prasasti yang terkenal di antara prasasti yang lain. Selain data arkeolog, sumber sejarah lain tentang keberadaan kerajaan Tarumanegara yaitu berita asing. Sumber berita lain yang membuktikan berdirinya kerajaan Tarumanegara berasal dari berita Cina, berupa catatan perjalanan F. Ahien, penjelajah dari Cina, dalam bentuk buku dengan judul, F. Akuochi, menyebutkan bahwa pada awal abad ke-5 M, diepoti banyak orang Brahmana dan animisme. Pada tahun 414 MF Ahien datang ke Tanah Jawa untuk membuat catatan sejarah kerajaan Tulomo, atau Taruma, dan singgah di Epoti selama 5 bulan. Selain itu, berita dinasti Sui menuliskan bahwa pada tahun 528 dan 535, utusan Tulomo atau Trauma telah datang dari sebelah selatan. Berita dinasti Tang menuliskan bahwa pada tahun 666 dan 669 utusan Tulomo telah datang. Dari berita tersebut dapat diketahui bahwa kerajaan Tarumanegara berkembang antara tahun 400-600 M, yang pada saat itu masa kepemimpinan Raja Purnawarman dengan wilayah kekuasaan hampir seluruh Jawa Barat. Oke, teman-teman, sumber arkeolog dan berita asing sudah kita bahas. Mari kita bedah sumber sejarah kerajaan Tarumanegara dari sumber lain yaitu Naskah Wangsakerta. Naskah Wangsakerta menjadi polemik di kalangan sejarawan, sebab naskah-naskah ini diragukan keasliannya sehingga sulit untuk dijadikan patokan sejarah. Sebelumnya, pada tahun 1980, polemik di majalah Surat Kabar,
kalangan arkeolog terjadi bahkan sampai diangkat ke percaturan nasional. Penulisan naskah Wangsakerta diklaim berlangsung selama 21 tahun di bawah pimpinan Pangeran Wangsakerta menggunakan kertas daluang dan tinta hitam dan bertahan selama 100 tahun sehingga dapat dikatakan bahwa naskah yang ada di Museum Sri Baduga merupakan naskah salinan. Isi dari naskah ini mendeskripsikan mengenai sejarah pulau-pulau di Nusantara. Bahkan uraian sejarah tertulis lengkap dan terperinci mulai dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara hingga daftar raja-raja yang memerintah lengkap beserta angka tahun pemerintahannya tertulis secara rinci. Naskah Wangsakerta terdiri atas 5 karangan dengan judul Carita Parahyangan, Nagara Krebumi, Pustaka Dwipantara Parwa, Pustaka Pararatuan, Pustaka Ibumi Jawa Dwipa dan Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara. Polemik muncul sebab naskah-naskah ini mirip tulisan buku sejarah modern dan begitu lengkap. Penguasa Tarumanagara. Sejauh ini, sumber primer berupa prasasti hanya menyebutkan satu raja, yakni Purnawarman sebagai Raja Tarumanagara. Silsilah nenek moyang maupun keturunan Purnawarman sama sekali tidak disebutkan dalam prasasti manapun. Naskah Wangsakerta yang konon pernah disusun pada abad ke-17 setelah era kerajaan Tarumanagara menyebutkan setidaknya terdapat 12 raja yang pernah memimpin Tarumanagara. Diawali dengan Jayasingawarman sebagai raja pertama dan diakhiri oleh Linggawarman sebagai raja terakhir. Masih menurut Wangsakerta, kerajaan Tarumanagara jatuh pada menantu dari putri sulungnya yaitu Tarusbawa dari kerajaan Sunda. Tarusbawa lebih menginginkan kerajaannya sendiri yaitu Sunda. Namun, hal tersebut tidak dapat dibuktikan secara pasti kapan kerajaan Tarumanagara berakhir mengingat naskah Wangsakerta baru ditulis 1000 tahun setelah kejadian sebenarnya. Kehidupan di Tarumanagara. Menjunjung tinggi toleransi beragama. Kehidupan politik pada masa kerajaan Tarumanagara diketahui berdasarkan prasasti yang telah ditemukan. Berdasarkan prasasti tersebut, raja yang berhasil meningkatkan kehidupan rakyat adalah Raja Purnawarman yang dibuktikan dalam prasasti Tugu yang menuliskan bahwa penggalian kali yang dilakukan membuat kehidupan rakyat makmur dan merasa aman. Selanjutnya, kondisi sosial pada masa pemerintahan Raja Purnawarman terus meningkat dengan memperhatikan kedudukan kaum Brahmana sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Agama yang dianut oleh Raja Purnawarman dan rakyatnya adalah Hindu Siwa dengan kaum Brahmana sebagai pemegang peran penting dalam upacara. Sikap toleransi beragama pada masa ini cukup tinggi dibuktikan dengan adanya agama Buddha dan agama nenek moyang, animisme. Prasasti Tugu menuliskan bahwa Raja Purnawarman membuat terusan, sepanjang 6.122 tombak yang dipergunakan sebagai sarana lalu lintas pelayaran dan perdagangan dengan daerah sekitarnya. Hal ini menandakan kehidupan ekonomi rakyatnya tertata rapi. Selain itu, kehidupan budaya pada masa itu sudah berada di dalam taraf tinggi yang ditandai dengan teknik dan cara penulisan huruf-huruf dari prasasti yang memperlihatkan perkembangan budaya tulis-menulis. Sejatinya, Raja Purnawarman masih diselimuti misteri, tak terlacak asal-usulnya dan juga kapan tutup usianya. Namun dalam kehadiran yang sejenak itu, Raja Purnawarman melakukan yang terbaik untuk rakyatnya. Mengeruk berkilo-kilometer sungai, tentu bukan pekerjaan mudah, di tengah keterbatasan teknologi pada masa itu. Namun Raja Purnawarman mampu membangun negeri yang makmur di lokasi yang selalu diincar banjir. Seorang pemimpin sejati tidak akan membiarkan alasan apapun menghalanginya melakukan yang terbaik. Semoga para pemimpin kita bisa mencontoh Raja Purnawarman yang sangat memperhatikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di atas segalanya. Demikian sejarah kerajaan Tarumanagara, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.